Jadi aku mimpin diskusine tapi du apa ya kayak tutor sing ngajari ngono tapi awake dhewe kayak kelompok belajar sing saling belajar diskusi ngono ya. Jadi kalian juga memberikan apa tanggapan. Saya tak Siap. share screen. Oke, Bet. Ki aku njajal gawe materi. Oke. Materi pertama, jadi ekonomi nak 1 bulan kuwi 4 minggu, kok insya Allah ada 2 kali pertemuan kan. Yang pertama karo aku, kok Ore, yang kedua kok insya Allah karo Noval. Materi pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Bisa dicatat-catat keno guys. Iki iling gak materi kelas piro? Kelas 10 ya? gak sih? Betul kelas 10 awal-awal dhewe. Jadi to nak di UTBK kuwi sosum ekonomi wi enek sekitar 9 sampai 12 materi. Cuma tergantung sumbernya tekan di tapi kurang lebih sakmono. Terus dek konsep dasar ilmu ekonomi wi pertama nek pengertian, kedua pembagian, ketiga inti masalah, 4 kebutuhan, 5 kelangkaan, 6 biaya peluang dan skala prioritas. Tapi ki peluang kabeh prioritas kuwi sesek kita iso nggawe pen deh. Di mau. Iso. Nah, sing peluang kambek prioritas kuwi 2 hal yang berbeda, cuma DE apa ya, kayak konsepnya wi hampir sama ngono loh. Cuma beda. Jadi makanya tak satukan. Sebenarnya dewe-dewe tapi tak satukan ngono. Sampai di kene untuk gambaran ngono gak tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Untuk ya, semoga. Terus selanjutnya enek kok gak iso. Pertama mau pengertian ilmu ekonomi kan. Iki ketok kabeh kan ya? Wes ke share screen kan ya? Ketok. Oke. Ekonomi jenenge pengertian mesti koyok ko bahasane. Nah, ekonomi ini tekan bahasa Yunani, oikos, rumah tangga, plus nomos, aturan atau norma. Nah, digabung kan berarti aturan rumah tangga. Iki mesti wes cek rada-rada wes langsung iling ngono flashback di kelas 1. Tapi mesti kalian mikir gak, nah ekonomi ini pas mikir ngono mesti berhubungan be uang, langsung di uang ngono. Bukan hal yang salah nak mikirnya kayak ngono, kan? Bukan hal yang salah, tapi kui gak satu-satunya ekonomi tentang uang. Cuma memang nanti ujung-ujungnya enek tentang uang, tapi duduk tentang uang. Makanya DE kan aturan rumah tangga, sing gak hanya mengatur tentang uang. Iki sih. Secara pengertian mau atau secara bahasa Yunani, kui berarti iso diartikan dengan manajemen rumah tangga, sing poin pertama. Nah, tapi sing menurut KBBI, kui kan DE mencakup pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi. Sehingga di ekonomi kui gak hanya menyangkut uang, tapi juga menyangkut kan produksi, faktor-faktor produksi kok banyak kan. Tapi kok dibahas. Enek koyok waktu nih, enek koyok kok faktor produksi, enek sumber daya alam, dan sebagainya, pilihan. Nah, kui kok dibahas di selanjutnya. Makanya gak hanya tentang uang. Makanya kok enek pembagian ilmu ekonomi. Oke. Terus yang selanjutnya, enek beberapa pengertian ahli, kui saling terkenal karena bapak ekonomi, jelali bapak ekonomi Adam Smith, tapi secara umum pengertiannya kan di atas mau. Nah, kalian pengen memperluas wawasan, iso ngapalne dewi pengertian ahli ya, karena emang banyak.
Kemungkinan sih yo iso ae metu, cuma karena duduk konsep dasar ngono lho, tambahan materi. Terus manfaat. Sebenarnya mungkin antara manfaat dan tujuan kambek tujuan iki iso dinalar. Tapi enek beberapa poin antara manfaat mbek tujuan ini kayak rancu ngono lho, Cah. Jadi makane nangpo tetep tak tulis ngono. Pertama, enek manfaat wi membantu membuat keputusan. Kingko hubungannya kambek masalah ekonomi, tapi terus enek mengenali masyarakat dan masalah global. 3, membangun masyarakat demokrasi, iki khusus di Indonesia. Atau negara tersebut kuwi berpegangan dengan ekonomi sing dhek kuwi sistemnya demokrasi kan Indonesia wi ekonomi ini campuran ya. Kok enek bab neh sing kuwi membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi enek salah satunya campuran. Tapi di Indonesia dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila. Tapi kuwi gak secara umum, secara Indonesia tok ngono lho. Nah, kuwi makanya DE membangun masyarakat demokrasi. Nampo mau tak omongin antara manfaat dan tujuan enek sing rancu. Pertama, poin pertama di manfaat kan membantu membuat keputusan. Terus nomor 1 di tujuan juga membuat keputusan yang bijak, kan hampir sama, ya kan? Tapi ini 2 hal yang berbeda. Jadi enek soal biasanya kok diulet-ulet nih ngono. Jadi tujuannya membuat keputusan yang bijak. Terus setelah awakmu kui melakukan tindakan ekonomi, lah kuwi manfaatnya bisa membantu awakmu dalam membuat kuwi ngono. Ketika awakmu wis mempelajari ilmu ekonomi. Tuh. Terus menjadikan pribadi yang bijaksana, rasional dan bertanggung jawab. Yang terakhir memahami konsep ekonomi. Intine kuwi koyo bahasane tok ae sing digawe koyo mulet atau hampir sama. Tapi dipahami dalam manfaat kan berarti awake dhewe dapatkan setelah awake dhewe mempelajari ilmu ekonomi tersebut. Tujuan ketika awake dhewe ape sinau, apa sih tujuannya awake dhewe kuwi sinau kuwi ngono kuwi. Intine di kono. Terus iki mau wis ya. Sampai pengertian ilmu ekonomi enek sing ditanyakan gak? Atau sudah merasa jelas? Kak Po tanya ya, santai. Atau enek sing ditambah-tambahin. Jelas ya. Terus sing selanjutnya dalam bab yang sama subbab yang sama tapi membahas tentang prinsip tindakan kambek motif. Ciling gak iki? Ki enek di buku paket kelas 10. Bedone ngono. Baru. Oke, pertama bahas tentang prinsip tindakan dan motif. Prinsip ekonomi berarti prinsip ekonomi kui intinya adalah awakmu mendapatkan hal sebesar-besarnya atau hal tertentu dengan kerugiannya sing seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Jadi piye awakmu caramu kuwi ketika awakmu jadi prinsip tindakan kambek motif berhubungan. Jadi ketika awakmu melakukan tindakan ekonomi, awakmu kudu duwe prinsip ekonomi. Lah prinsip ekonomi kuwi pokoknya aku kudu entuk untung atau hal sing sebesar mungkin dengan modalku atau dengan apa sing tak keluarkan wis seminimal mungkin. Terus awakmu lagi melakukan tindakan kuwi. Tindakan jenenge tindakan ekonomi. Segala upaya-upayane kayak mau ben prinsipmu kuwi mau terwujud ngono. Contohnya misalnya ya, enak contohnya di kono kuwi. Contohnya kan di kene iki ibu rumah tangga membeli beras. Misalnya biasanya kan ibu ngono kayak antek toko iki didatang-datangi toh. Nah, ini salah satu penerapan tindakan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi. Dia iki golek pokoknya yang paling murah dan aku iso entuk podo mereke, berarti kan kualitasnya podo, tapi harganya luwih murah daripada sestoke ngono. Jadi dia mengeluarkan suatu sing sekecil mungkin tapi iso entuk untung sing gede gitu.
Nah, selanjutnya bar wis entuk prinsip kambek tindakan terus motif. Motif kuwi berarti misalnya ya, nah aku gambarkan kuwi ngene. Enek to prinsipnya pokoknya aku piye carane piye biji piro penting garap ngono, penting garap. Iso gak iso aku penting garap. Nah, kuwi prinsipku. Terus prinsipku ngono kan. Terus aku kan melakukan tindakan. Tindakanku kuwi garap soal. Nah, motifku kuwi ben tetep entuk biji ben gak kosong. Jadi kayak intinya saling berkaitan ngono lah. Lah terus nak motif ekonomi tergantung wonge enek sing apa jenenge Allah menjadi makmur atau memenuhi kebutuhan, memperoleh penghargaan, motif sosial ingin menolong sesama, menaikkan status sosial. Tergantung setiap orang itu, jadi gak melulu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau kayak awake dhewe kerja ngono tok, enggak hanya itu, tapi akeh motif-motif lainnya. Oke, lanjut ya Ki ya. Intinya kudu paham apa konsep dasar mau antara prinsip tindakan ambek motif terus aja antek ketukar biasanya kayak enek gak sih awake dhewe tahu ulangan kita termasuk prinsip apa termasuk tindakan apa termasuk motif ngono. Halo, Bet. Terus lanjut iya Aku mau boleh tolong dijelaskan lagi tentang prinsip ekonomi nggak? iki sama gelang tuh ki Toh. kaget aku malah aduh aku insecure jelasnya kowe piye ki coba kok nak salah bener no ya loh kok macet ya Pak. Nah, prinsip ekonomi telang, nah tak moco ya. Kui adalah awake dhewe kui mendapatkan apa jenenge? Mendapatkan sesuatu hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau apa yang kita keluarkan seminimal atau sekecil mungkin. Kayak gak lah? Kerung gak? Kui koyo apa teori lama deh, Bet. Jadi kalau bisa Oh, enek sing yang terbaru tertentu, bukan sekecil-kecilnya. oh sing pengorbanannya tertentu, Duk. Iya, jadi hasil maksimal mungkin Oh, dengan pengorbanan tertentu. Oke, terima kasih, Bet. Oke, apa? Saya tak tulis sih. Enek sing salah, guys. Sesuan ya lang ya. Kok enek sing salah nalang? Oke, Bet, sure. Bisa diedit kayak gini deh. Bikin bisa diedit deh guys. Ya ulah aku gaptek. Sik. Kau yang kau tak edit nih ya pas tak share materi nih. Terus berkuis sing pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dibedakan jadi 3 menurut masalah. Terus enek sing kedua fundamental dan historis. Betul gak sih? Saya. Gak. Baru. Wah, jadi 2 menurut masalah. Pertama, nak sing masalah kuwi lagi jadi 3. Menurut masalah yang dihadapi, wi enek deskriptif, enek teori, terus enek terapan. Nah, biasanya nak di ekonomi wi enek kayak bahasa Inggris ini loh, guys. Nah, makanya nak deskriptif berarti kan yo panggah deskriptif. Ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Terus nak teori berarti ya panggah teori ekonomi. Nah, sing terapan iki tak kei bahasa Inggrisnya mergo koyo bahasane sing beda ngono. Applied economy. Nah, deskriptif kuwi nyata atau fakta. Kata kuncinya ngapalne kuwi, nyata atau fakta. Berarti kejadiannya kuwi emang fakta misalnya koyo pada tahun 98 di Indonesia terjadi krisis moneter. Nah, tapi nak teori, yang kedua teori wiji analisis. Terus meliputi mikro atau makro. Mikro lingkupnya sesuai bahasanya lingkupnya kecil, meliputi what, how, for whom, apa, terus bagaimana nih, terus untuk siapa. Nah, makro hubungan antar variabel ekonomi agregatif secara keseluruhan atau lingkupnya besar kayak global, ekonomi global, terus ekonomi negara ngono kayak apa ya? Kayak pendapatan nasional. Nah, ngono Terus enak ekonomi terapan atau applied ekonomi kui
ekonomi yang diterapkan dalam bidang-bidang lain. Jadi gak hanya di ekonomi tok, tapi kayak matematika ekonomi berarti awake dhewe juga akan sinau di matematik gitu. Terus ada ekonomi politik, ekonomi perusahaan, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi syariah. Jadi bisa lah didefinisikan gitu ya. Terus ekonomi moneter kuwi dhek sing membahas tentang uang atau harga. Jadi biasanya kayak apa ya? Inflasi, deflasi, terus apa jenenge ngono perputaran uang. Selanjutnya enek keuangan negara kaya anggaran pendapatan. Terus yang selanjutnya, yang kedua, enek fundamental dan historis. Dibagi menjadi positif dan normatif. Positif kuwi kondisi tok. Jadi apa masalah ekonomi ini, apa keadaan ekonomi ini, ngono. Nah, normatif kuwi dikei solusi. Jadi kondisi plus solusi ini. Jadi apa yang direkomendasikan kuwi. Jadi ki kata kunci ini tak kayak kata kunci nih. Terus sosial lanjut, sing pembagian ilmu ekonomi mungkin enek sing dia apa sini perlu dibahas nih atau didiskusikan, ditanyakan. Gak ya? Oke, gak gitu ya. Terus baru enek masalah ekonomi, kuwi pertama enek kelangkaan atau scarcity. Jadi inti masalah dari ekonomi satu, kelangkaan atau scarcity. Ini harus hafal ya. Sing apa jenenge iki? Bahasa Inggris itu. Terus secara klasik dibedakan menjadi produksi, distribusi, konsumsi. Wes kan ya artinya produksi, distribusi, konsumsi. Kan SD gitu diwarai. Terus kan. Terus secara modern dibedakan menjadi 3 yoan. What, how, for whom. Apa, bagaimana, dan siapa. Link dia. Kadang aku ketuker, kadang kayak apa when, kadang tak lebok nih. Terus, enak gak singling apa pengertian kelangkaan ki mau? Apakah podo kambek kayak binatang langka? Jajal, siapa ya ki aku pengen deh. Jam 8 kurang kok. Apa ya? Ayu jajal yu. Ro gak yu? Beranu ya menurutmu, menurut Ayu. Menurutku kan kelangkaan ini tekan SDA nih. Nah. Piye jelas ini. Jadi kayak kebutuhan manusia kan semakin meningkat. Nah, justru mereka konsumsi ini semakin akeh. Nah, itu menyebabkan kelangkaan. Betul. Sing Ayu omongnya mau bener gak? Jadi intinya iki di mana kondisi kebutuhan manusia gak terbatas, makin meningkat, betul. Tapi alat pemuas mau terbatas. Jadi nak digambarkan kui kebutuhannya lebih besar sing nyapu daripada alat pemuas. Terus selanjutnya enek kebutuhan. Mau paham ya? Jadi inti masalah ekonomi enek kelangkaan, terus kelangkaan mau di mana pengertiannya adalah iki yang tertampil. Terus enek masalah secara klasik atau tradisional dan secara modern. Selanjutnya enek kebutuhan. Keinginan yang harus diusahakan untuk dipenuhi. Pengertiannya enek faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, faktor internal, kambek eksternal. Berarti internal berasal dari individu itu sendiri. Kan mau kan keinginan individu kuwi terus yang mempengaruhi enek internal, kepuasan dan gaya hidup, umur, penghasilan, pendidikan, pekerjaan. Nah, kepuasan kambek gaya hidup pasti sangat berpengaruh ya, semakin besar gaya hidupnya ya semakin tinggi juga pengeluaran dan kebutuhan yang diinginkan. Terus kepuasan kayak semakin awakmu puas ya wis lah gitu kan. Jadi gak muluk-muluk butuhe. Umur
anak muda gak sih mesti nak misalnya kayak dhewe enek lah kudu butuh nongkrong, butuh ini, butuh itu ngono. Ya relate lah. Terus nak penghasilan sama tergantung penghasilan setiap individu. Pendidikan juga tergantung. Yang pokok pendidikan ini tergantung karena kan misalnya kayak awek kebutuhannya cah SD, kebutuhannya cah TK, kami kebutuhannya cah kuliah dan sebagainya kan pasti juga beda kan. Nah, terus pekerjaan juga. Selanjutnya faktor eksternal berarti dari luar individu itu, misalnya keadaan alam. Kemudian keadaan alam misalnya kayak nek bencana, ini kan pasti kebutuhan yang dikeluarkan berbeda. Kemajuan, teknologi, terus adat istiadat, agama. Semakin berkembang. Oke. Paham ya dari kebutuhan singki soalnya kok yang pembagian kebutuhan oke, macam-macam kebutuhan kiko gak sotorek oke. Macam-macam kebutuhan dibedakan menjadi tingkat kepentingan, sifat, subjek, waktu pemenuhan. Ini sing 4 poin. Terus tingkat kepentingan kuwi dibagine jadi primer, sekunder, tersier. Wis roh ya, primer opo, sekunder opo dan contohe. Terus enek berdasarkan sifat, kuwi jasmani dan rohani. Berdasarkan subjek, perorangan dan kelompok. Waktu pemenuhan sekarang dan masa yang akan datang. Iki jelas gak atau mungkin perlu dikei contoh per kebutuhan? Canek gambaran primer, sekunder, tersier. Jasmani, rohani, perorangan, kelompok. Sekarang masa yang akan datang. Dari contoh Mapet. satu-satu. Sebagai contoh. Contoh. Kayak contoh ya. Primer kan kebutuhan pokok ya. Terus sekunder kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan. Terus nak tersier kebutuhan sing kayak mewah. Nah, nak primer kuwi kan contohnya ya kayak sandang, pangan, papan. Terus nak sekunder tambahan contohnya misalnya kayak apa ya? Contohnya awake dhewe butuh untuk tambahannya TV untuk apa? Nonton. Jadi salah satu nih kan iso jadi hiburan kan. Terus nak tersier barang-barang mewah. Contohnya ya mungkin kayak perhiasan. Jadi DE kuwi sekunder tersier sebenarnya dipenuhi ke sing primer. Nak merasa enek lebih. Terus saya lagi sekunder. Terus terakhir lagi tersier. Terus nak jasmani kuwi lebih ke badan kan. Nak rohani kayak lebih ke jiwa. Jadi nak jasmani contohnya yo makan, minum dan lain-lain. Nak rohani kayak rekreasi. Jadi lebih ke mental health. Terus nak subjek perorangan kabeh kelompok, berarti nak perorangan kan secara individu dewe-dewe, nak kelompok kan menyangkut beberapa orang di situ. Apa ya, mungkin contohnya nak perorangan kuwi misalnya awake dhewe ya siswa kan setiap orang butuh buku tulis. Tapi nak kelompok kan berarti secara kelompok misalnya kelas ngono kuwi butuh papan tulis misalnya ngono. Terus nak waktu pemenuhan sekarang masa yang akan datang. Nah, sekarang kuwi berarti sing saiki dibutuhkan, tapi nak masa yang akan datang misalnya kan saiki juga ngetren kan kayak investasi saham ngono-ngono wi. Nah, kuwi dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Nah, sekarang yo kebutuhan sing saiki harus dipenuhi. Ya. Terus selanjutnya enek alat pemuas kebutuhan atau barang. Kayak mau kan macam-macam kebutuhannya kebutuhannya awake dhewe. Nah, terus selanjutnya enek alat pemuas kebutuhan atau jenis-jenis barangnya. Pertama, barang berdasarkan sifat. Enek barang ekonomi dan barang bebas atau non ekonomi. Nah, barang ekonomi berarti ki awake dhewe harus mengeluarkan uang untuk membelinya, tapi nak barang non ekonomi ki ya wis tersedia, contoh kayak cahaya matahari, ngono udara. Nak fungsi enek konsumsi kambek produksi, berarti yang bisa dikonsumsi kambek barang sing diproduksi. Terus nak enek wujud
konkret, nyata, material atau material. Iki bisa disebut 3 iki ya, konkret, nyata, atau material. Yang kedua enek imaterial kambek abstrak. Jadi nak sing pertama wis berwujud barangnya, tapi nak sing kedua imaterial atau abstrak iki kayak secara nyata. Tujuan penggunaan, substitusi atau pengganti. Jadi dia bisa menggantikan misalnya kayak enek kopi digantikan teh. Jadi dia bisa menggantikan. Jadi nilainya hampir sama. Terus komplementer atau pelengkap. Jadi nek barang kuwi mesti melengkapi iki ngono. Misalnya apa ya? Misalnya kemeja, terus engko dilengkapi mbek dasi. Terus berdasarkan pengerjaan enek bahan mentah atau baku setengah jadi kambek barang jadi. Biasanya nak di produksi kan atau perusahaan enek barang mentah atau bahan baku, terus enek bahan setengah jadi, terus enek barang jadi. Terus mau terus ya koperasi. Apa ya selanjutnya? Kan masalah inti ekonomi kan kelangkaan. Terus dan iki bahas kelangkaan nih. Kelangkaan khusus mau kan cuma masalah ekonomi iki sih ngono. Kelangkaan disebabkan oleh faktor penyebab iki. Perbedaan geografis, pertumbuhan ekonomi, bencana alam, perang, keterbatasan manusia, sumber daya alam yang rusak, kebutuhan tak terbatas, alat pemuas yang terbatas. Perbedaan geografis itu biasanya kayak di tempat ini kan dataran rendah, no. Berarti kayak misalnya Jakarta ya, dataran rendah kan, jadi dia kurang memasok sayur-sayuran ngono sing harus berarti kan di kono langka kan. Berarti harus memasok dari daerah lain. Terus pertumbuhan ekonomi juga mengaruhi nafas tuh. Terus ada faktor produksi nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kan kelangkaan kuwi juga dipengaruhi oleh produksi kan. Jadi enak gitu ya. Terus faktor produksi kuwi jenenge land atau tanah, terus ada labor, tenaga kerja, capital, modal, terus ada entrepreneur, jiwa kewirausahaan ini. Terus tak disingkat jadi lala caper. Nah, pengen penak ngapal ini. Land kuwi tanah, jadi dalam produksi memerlukan tanah kan untuk tempatnya. Dan iki enek engko sing jenenge kuwi rumah tangga rumah tangga konsumen. Tapi sik kumiki enek engko kaya jenenge alur sing mengarahkan bahwa iki faktor produksi didapatkan dari mana, terus siapa yang memproduksi, terus engko diterima dari siapa ngono. Terus labor tenaga kerja. Rokannya tenaga kerja, capital modal kuwi belum tentu uang tok, tapi kayak modal misalnya nek mesin ngono sing iso digunakan, nah kuwi juga termasuk dalam capital ternyata. Tak kira pertamane yo coba modal ngono terus kayak mau moco enek muni ngono. Nah, entrepreneur berarti kewirausahaan. Oke. Selanjutnya, karena enek masalah di mau, enek kelangkaan di mana alat pemuas terbatas, terus kebutuhannya tak terbatas juga, sehingga mengharuskan manusia untuk mengorbankan sesuatu atau memilih, kan. Makanya muncullah biaya peluang dan skala prioritas. Biaya peluang kuwi opportunity cost. Biaya peluang adalah pengorbanan untuk mengambil alternatif lain yang dinilai lebih. Jadi enek sing dikorbankan untuk mengambil sesuatu sing dhek nganggep kuwi lebih ngono. Contohnya ya, enek contoh di kono. Andi telah lulus dari perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Setelah lulus dalam kurun waktu yang berdekatan dia melamar bekerja ke 3 perusahaan dan ketiga-tiganya diterima. Yang pertama perusahaan Yogyakarta gajinya